Jadi pokoknya pesan saya sampai nanti melengkapi dokumen, manasik, jaga kesehatan dari sekarang. Ya kalau makan itu tidak pantang Pak. Berangkat ini kan kalau dalam badal diwakilkan orang yang sudah lumpuh, memang sehat badan, tapi tidak mampu berjalan, tidak bisa apa-apa lagi. Dia kena keluar air dikawani, nak mandi dimandiin, masih nak berangkat, nak nyolong lain, tidak wajib lagi. Naik haji istata'a ilaihi, istata'a itu mampu, bukan mampu duit baik. Biarlah pergi aku nyewa, bukan itu. Yang dorong bapak itu belum tentu ikhlas, mungkin beruntuan, mungkin dari nyumpah. Apalagi pada saat buang air itu saya rasakan Pak. Saya jadi petugas, berusaha ikhlas. Mengaku pernah nyebut uang juga, pernah gendong uang kencing, pernah semua. Tapi ikhlas. Saya cuma membayangkan supaya ikhlas ingin saya gendong ibu saya, ikhlas saya. Tapi kalau nggak bisa begitu, jangan coba-coba. Nah, kecuali dia sama anaknya. Dia pun kalau walaupun sama anaknya, kalau dia udah nggak berdaya lagi, Pak, lebih baik dibadalkan saja. Sama. Misalnya badalkan dengan Pak Ali, harus sudah haji tapi, atau badalkan dengan saya, kalau saya berangkat boleh. Kalau kita itu sudah nggak berdaya lagi, tapi kalau masih pacak, jalan lambat itu masih pacak namanya Pak. Tapi yang nanti handphonenya dan diangkat, nanti lu diangkat, makan diangkat, mandi diangkat, tidak usah lagi lah. Karena yang mendampingi juga Pak belum tentu 100% pun. Apalagi orang lain, anak pun bisa jadi terbebani walaupun kewajiban dia. Tahun 2006, 2009 Pak ada ya itu. Anaknya masih membawa, digendongnya, tapi luar biasa anaknya itu Pak. Sabar betul, nggak bisa apa-apa. Nah jadi makanya Bapak Ibu kalau punya anak yang masih muda sudah kaya raya, daftarlah ini, daftar. Yakinlah nanti diganti Allah berlipat-lipat, jangan takut. Istata'ah itu mampu bukan cuma ONH saja, tapi faktor kesehatan. Nah seperti bapak-bapak ini masih istata'ah semua, amin. Setelah itu dia mampu duit, mampu berjalan, mampu apa lagi? Pokoknya pikirannya sehat, makan juga lemak, ya. Banyak-banyak makan, banyak-banyak di situ bukan banyak-banyak sebagainya. Jangan lupa makan. Kita kadang banyak-banyak makan, payu makan terus. Sakit pulang. Artinya makanlah sesuai dengan kebutuhan. Sehat badannya. Banyak makan tidak bagus juga. Cuman kalau tidak makan tidak bagus. Ya. Dan itu makan juga yang diberikan nanti kan dapat 3 kali makan sehari. Apa yang diberikan oleh catering nanti kapan diterima itu alhamdulillah, jangan protes-protes. Mana pedol tak kasih, tak kasih lagi pedol sama. Nyari pedol. Nyari pedol. Ada yang fungsi kali. Peti. Kemarin itu semua dengan kami. Ada ya fungsi kali, tak kasih itu. Apa yang diterima kapan? Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Nah, lemak makan, yakinlah. Kalau kita syukuri baik, syukuri kapan panitia kami. Pak, Bu, silakan makan Bu. Menerima juga senang. Terima kasih Pak, alhamdulillah. Kadang-kadang lagi itu kalau sikaplah, yakin macam itu. Ini juga akhlak etika jamaah haji. Setiap orang yang memberikan sesuatu senyumi, ucapkan terima kasih. Kalau dia melukai hati kita, kita tetap senyum dan jangan dibalas. Banyak case di kayak gitu, itu kan kayak gitu. Yang enggak case itu. Semua ada balasannya. Kapan dapat makan di bandara, di pesawat, jangan lupa terima kasih Pak ya. Kalau pacak kawan itu sampai sini Pak, aku kayak gitu. Bantu. Ini makan dewek, mau makan yang lain sama loh. Bantu. Ini yang kecil-kecil macam ini perhatikan Pak. Ini akhlak. Akhlak untuk apa? Insya Allah Allah bantu kita. Haji ini semakin banyak mempermudah urusan orang lain, semakin banyak membantu orang lain, kecil
kecil saja Allah bantu kita. Yakinlah. Kalau kita sering senyum dengan wong, hati kita lapar. Yakinlah. Tapi jangan senyum terus. Kamu tuh gerak salah tangga. Kata Pak Ustaz sering senyum. Oh ni senyum. Sikap senyum. Nah, ngaku senyum kaki dia. Artinya apapun yang kita terima saat itu tanda bersyukur kalau ada orang supaya dia senang senyum. Terima kasih. Saya suka memperhatikan Jamal. Memang kita dapat makan itu hak kita. Itu termasuk hak bapak dapat makan di Mekah, di Madinah, semua dapat. Tapi jangan lupa bersyukur. Ngambil juga ambillah hak kita. Kalau itu rata-rata ada milik orang lain, tanyakan dulu. No, aku ni senang dia makan jeruk. Nanti buah itu ada jeruk, pisang, apel, apa lagi balik. Banyak buah itu kan pir. Lemak gak ada, serius. Kadang-kadang lebih, tanya dulu. Aku nak makan buah kak, tidak lajulah halal, kasih. Kamu kata jangan lu, aku tidak ketutup sore kaki, jangan dimakan. Kita makan pun kita juga, orang belum makan tawai. Kau kan sebelah kak. Aku lagi makan buah pir, tak sebelah tak? Mendagang tak? Cara kita. Hal-hal semacam ini semua memperlancar kesehatan fisik kita, Bapak. Karena apa? Kesehatan ini bersumber dari pikiran juga. Kalau pikiran kita positif, sehat. Nah itu, ya semua nanti dapat. Artinya kalau dikasih apapun di sana perintah makan, alhamdulillah. Kasih minum juga dapat. Minum berlimpah ruah. Minum dapat. Dan banyak minum tidak apa-apa. Karena minum bilang sumber kesehatan. Kaki sering kencing baik di kamar masing-masing WC, aman. Jangan takut ya. Karena kalau sering buang air kencing itu tempat penyakit keluar. Tata cara kita menjaga kesehatan ya. Baik, masih ada tentang kebijakan? Cukup. Nah, itu mana sih? Sikap padat. Akan saya ajak Bapak Ibu dari berangkat sampai balik ke Rupit. Okay. Dari berangkat ke rumah sampai kembali ke rumah lagi. Haji kan begitu Pak. Berangkat dari rumah, asrama haji, pesawat, bandara King Abdul Aziz kalau dia gelombang kedua, bandara Amir Muhammad kalau di Madinah, Bir Ali, Mekah, Baitullah, Al-Musnah, kembali ke Mekah, balik ke bandara, balik ke Palembang, balik ke Oke, selesai. Balik itu. Itulah makanya. Cuma prosesnya itu yang perlu Bapak ini jalan nanti. Baik, sudah talbiyah jadi. Sebab saya ingin dengan talbiyah semangat, apalagi bapak-bapak ya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Ya, talbiyah itu tanda kesiapan kita untuk berangkat dan memenuhi panggilan Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu. Labbaik la syarika lak labbaik. Ya Allah, tiada sekutu bagi-Mu. La syarika lak labbaik. Tiada sekutu bagi-Mu. Innal hamda, dengan ucapan alhamdulillah, ya, dengan penuh kenikmatan dan alhamdulillah sampai ke tanah suci. Itu arti labbaik. Baik, Bapak Ibu, ketika mau berangkat nanti, udah selesai semua dokumen-dokumen Bapak Ibu, mulailah dari rumah Bapak Ibu. Ya, ingat pesan saya ini, ikuti saja rute perjalanan yang saya sampaikan ini. Dari mana? Rumah. Apa tugas pertama kali di rumah sebelum berangkat? Nah, pinter. Sholat sunnah apa artinya? Sholat ketika kita mau melaksanakan perjalanan, safarah perjalanan. Sholat sunat safar. Berapa rakaat? 20. 2 rakaat saja. Ya. Tahu niatnya? Coba. Alhamdulillah. Usolli sunnat as-safar rakataini lillahi ta'ala. Jangan lupa, sudah luruskan niat, mantap. Sholat sunat safar di rumah kita. Ada tradisi di dusun kita gak di masjid, boleh. Tapi abdulnya di rumah, karena rumah tempat istana kita. Sholat sunat safar. Ayat yang dibaca cukup kuliah ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad untuk setiap Fatihah selesainya. Setiap surat apa? Setiap surat yang lain boleh ayat yang lain. Jangan lupa ya, itu keluar, itu berangkat mantep lah. Ya, jangan lupa patuhi apa-apa yang menjadi aturan ketentuan oleh Kementerian Agama dan ketetapan rombongan KPH. Ikuti. Mulai dipasanglah sabar, ya. Kemudian ikhlas, mengurangi hal-hal yang tidak baik. Seperti kata tadi, Al-Quran mengatakan kalau kita ibadah haji itu kurangi. Fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil. Maka janganlah kamu berkata-kata rapas, berbantah-bantah, fusuk, jidal, berkata-kata kotor, berbantah-bantah, ngomong gak keluar, gak usah lagi. Okay? Dari rumah mantap berzikir, dalam hati boleh talbiyah atau subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kapan lagi begitu? Baca itu aja. Dan itu bukan cuma untuk haji baik, kita sehari-hari lakukan. Ya, pokoknya kapan tak perlu, tak usah ngomong yang tidak perlu. Ya, tapi kalau kawan ngajak ngomong, layani, jangan pulau. Woi, kata Pak Ustaz jangan ngomong lagi. Mana kamu? Jangan pulau. Artinya kalau yang tidak perlu, jangan salah tanggap kamu. Kata Pak Ustaz tak boleh ngomong lagi. Kawan nanya, mana paspor kau? Tinggal kamu. Itu artinya mengurangi hal-hal yang ghibah, ngomong kotor. Kalau laku ini jalan pun ngomong kotor, boyong, cuma masih kena gerumpi. Gerumpi ini yang penyakit itu, kurangi. Berangkat, ikut rombongan Bapak Ibu, nanti kita berangkat dilepas setelah Pak Bupati, Wagub, Kemenak, semua melepas Bapak Ibu dengan rasa bangga dan gembira. Lepas, nanti Pak Ali bersama saya ngawal ke asrama haji, kami kawal. Sampai Bapak Ibu berangkat naik pesawat, kami lepaskan, ya, kami akan hantar.
Kata asrama haji mantap, semua perlengkapan jangan sampai kurang. Pakaian yang harus dibawa boleh, sambal boleh bawa masuk di bagasi, boleh bawa sambal pedo silakan. Tidak apa-apa, untuk main-main tapi boleh. Cuman jangan yang ingat aman durian tak usah dibawa. Ya, kalau pun nak dibawa masuk bagasi tapi dibungkus yang jangan sampai tahu salah gitu. Kalau pasang cabai garam baik untuk pelembab makan bawa tak apa. Kaki diinformasikan oleh Pak Ali kaki yang boleh dibawa yang tak boleh dibawa. Tak usah bawa ya. Ini kadang-kadang bawa pukul besi ngapun masak kali. Tak usah lah di sana banyak. Senter je. Bawa senter tak usah lah. Terang situ tuh. Bukan kayak gitu nih lampu mati-mati situ 24 jam. Tak pakai mati lampu ada juga. Oh, kapan lagi rusak? Cuman insya-Allah tak mati saja Pak. Negara kayu. Tidak usah lah, bawa senter, bawa pukul besi, tidak usah lah. Di sana lengkap. Ya. Nah kalau tali-tali tadi boleh lah, dalam pia itu tak apa bawa mudah-mudahan apa ya. Bawalah secukupnya baik. Pakaian, sopan ibu ya dasar untuk tidur, pakaian ibadah ya bawa semua. Secukupnya, jangan penuhnya tas kamu bagasi itu. Kaget macam dikurung lagi, ya. Kalau pajak, kalau saya Bapak Ibu tas bagasi itu ngomong kosong, kecuali bawa misalnya makanan. Saya suka bawa terus sengaja buat Indomie, saya bawa misalnya 1 dus, saya dibuat tuh misalnya. Karena kalau mau di sana kan mahal memang. Satu itu 5 rial kali. Nah, 5 kali 4 20.000 sebungkus mie. Iya. Nah, tapi jangan perlu kami informasikan jual mie kamu jangan. Kamu kalau dia jadi bahasa jual mie kami. Merokok, tak usah lah. Jangan niatkan untuk berniaga, niatkan untuk ibadah. Tapi untuk bawa kita makan boleh. Saya bawa Pak sopor tuh, ini mie Indomie itu beli sedus, bongkar kaki yang ini. Cukup itu. Kalau minta jujur, jangan pelit jujur. Kalau minta jujur, jangan minta terus disimpan video. Ada pula model saya itu, macam-macam tikung. Kapan minum minta penjuru simpan dulu lagi. Bawa secukupnya saja. Kalau mungkin pengen makan sarapan kita kurang nafsunya makan dulu, ya. Jangan lupa perlengkapan bawalah secukupnya. Sandal jepit bawa dari sini. Di sana tuh ada. Cuma kadang-kadang besar kalau kaki bukan kayak gitu, kaki Indonesia. Jangan yang sempitnya, yang sedang. Karena jalan itu jauh. Udah leceh. Dia akan kalau, ya. Pakaian dalam secukupnya, ya. Kemudian juga pakaian untuk sholat, bapak-bapak, baju kaos dalam, ya. Perlu semua itu. Setelah Bapak Ibu sampai di asrama haji nanti, ingat setiap naik mobil berangkat baca doa. Apa doa berangkat dari rumah? Bismillahi ayo. Tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah il aliyyil azim. Naik bis baca doa lagi. Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi lawafurur rahim. Berangkat mobil bergerak. Ada doa lagi. Allahumma inna nas'aluka bi safarina hadza al-birra wa minal amali tarda. Nanti itu dibimbing oleh pembimbingnya. Syukur-syukur kalau hafal dewek baca dewek. Nah, bimbing ini kan habis satu nanti ya. Setiap berhenti juga kita baca doa. Biasakan baca doa itu setiap, bukan mau haji saja Bu. Nanti pulang manasik naik mobil berdoa. Biasakan begitu. Ya. Sampai di asrama haji Bapak Ibu akan menerima dokumen Bapak tadi, ialah gelang haji, paspor, kemudian buku kesehatan, pemeriksaan kesehatan lagi di sana. Nah, ingat-ingat ya, karena bisa berangkatnya Bapak Ibu atau tidak ketika masuk asrama haji kesehatan. Kalau ada yang perempuan mau yang ini berangkat, ibu berangkat, ini berangkat. Nah, kalau hamil belum berangkat kau, hati-hati, tuh ya. Batas dulu sama rumahnya, bukan tidak boleh. Kalau nanti terdeteksi hamil,
itu mungkin ditunda. Nah, makanya satu. Yang kedua, kalau nanti Bapak Ibu ada penyakit yang tidak diperbolehkan berangkat, ditunda juga. Ya, berdoa kita semuanya sehat. Amin. Kami sampaikan saja dari kesehatan. Ada nanti jenis penyakit yang ditunda keberangkatannya. Bukan tidak boleh ditunda sampai dia sehat. Akan jaga kesehatan ya. Nanti di asrama haji Bapak Ibu akan diberikan manasik lagi. Mungkin ketemu dengan saya lagi nanti. Ya, manasik untuk dibimbing yang terakhir. Baru Bapak Ibu berangkat ke. Kalau nanti Bapak Ibu dapat gelombang pertama, artinya Bapak Ibu akan melaksanakan haji pada gelombang pertama itu ke kota Madinah terlebih dahulu. Ya, berdoa saja kita gelombang berapa baik terima sambung baik ibadah. Cuma kalau kita gelombang pertama itu melalui kota Madinah, ngambil arba'in terlebih dahulu. Kalau nanti kebagian gelombang kedua, kita langsung menuju Jeddah. King Abdul Aziz nama bandar udara internasionalnya. Kita langsung mengikatnya di Jeddah atau di Lam-Lam, langsung ke Mekah. Nanti selesai ibadah haji, baru kita ke Madinah ngambil arba'in. Cuma dibalik baik. Kalau gelombang pertama ke Madinah dulu 8-9 hari ke Mekah. Habis haji langsung ke Jeddah, Indonesia. Kalau gelombang kedua kita yang ke Jeddah, Mekah, habis ibadah haji ke Madinah, Madinah ke Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Itu rutenya. Hajinya sama nilainya. Coba kita arba'innya dibalik baik. Kemudian Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu kita ambil gelombang pertama ini, Bapak Ibu artinya ke Madinah dulu. Ya. Selama di pesawat Bapak Ibu jangan lupa ya, pesan saya selalu berdoa. Naik pesawat berdoa. Ketika pesawat bergerak berdoa. Banyak berzikir. Zikirnya yang paling afdol itu ringan di lidah, berat timbangannya di akhirat. Apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itulah zikir sepanjang jalan. Ya, zikir. Kemudian yang galak latah ngomong-ngomong cak udusun itu kurang. Ada yang belum pernah naik pesawat ini? Yang belum pernah naik pesawat ada? Yang belum pernah angkat tangan? Banyak. Hati-hati ya. Itu nih kadang-kadang masih terbawa-bawa bahasa rupik. Kapan pesawat naik, cacam. Rubahlah kalimat, jangan lagi cacam. Allahu Akbar. Ada kucing noleh ke pintu pesawat tengok sungai Caudal, ya sama. Rubah. Subhanallah. Tinggal kelah bahasa-bahasa itu ya. Kita masih latah kadang. Ya cacam, ya saman, ya sapi, rubah. Subhanallah. Kalau lihat sesuatu menakjubkan, Allahu Akbar. Kalau lihat sesuatu yang tidak mengenakan, astagfirullah. Jadi subhanallah, astagfirullah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu zikir kita. Ini saya sampaikan di pengalaman dengan ibu-ibu yang baru berangkat juga apa itu. Kalau baru pertama naik pesawat kan kapan naik juga cakap. Rubah, Allahu Akbar. Kaget. Allahu Akbar. Setelah sampai di Madinah, Bapak Ibu tetap jaga kesehatan ya. Dan ikuti betul aturan kalau kerombongan. Dan banyak-banyak saling membantu, saling ingatkan. Tidak usah buru-buru, santai saja. Ketua kloter itu, petugas haji itu Pak, kalau ibu bapak masih kurang satu atau ada yang tertinggal satu, tidak keberangkat. Itu hebatnya kita petugas itu Pak, ngatur jamaah itu. Tapi jangan pula mentang-mentang kaki ada ketinggalan, santai baik. Kaki baik, tinggalkan santai baik, tinggal keluar kamu. Artinya kalau kita bisa cepat lebih baik. Santai dah lah, tenang baik, masih banyak tuh.
kita berusaha dan membantu mengingatkan yang lain. Sampai kita di Madinah, turun dari pesawat, ingat paspor ada di tangan Bapak Ibu. Hati-hati. Paspor itu kalau terpisah dengan Bapak Ibu, repot. Bapak-bapak bisa-bisa nggak bisa ke Mekah dan ibu-ibu. Makanya paspor itu dijaga betul. Ya, nanti akan diambil paspor itu. Sampai kita di Bandara Madinah, paspor itulah untuk tanda masuk di imigrasi Arab Saudi. Menunjukkan paspor, dicek wajah Bapak Ibu cocok gak dengan paspor, dengan nama, dengan gelar, diaturkan lagi, ambil sedikit lagi, cocok masuk, lewat baru naik bis. Nanti di bis duduklah sesuai dengan bisnya masing-masing, akan diatur oleh petugas hotel. Ibu dari Muhammad Pit, bukan Pit lagi, bisa saja nanti. Ibu rombongan 1 di bis 1. Ingat, kita di rombongan berapa? Bis berapa? Rombongan 1 itu bisnya ada bis 1. Kloter misalnya kloter 20. Kloter 20 bis 1 itu punya kita naik. Kalau bukan bis kita jangan naik, kecarian kaki uang. Kasihan petugasnya. Ini kewajiban dari berangkat ini. Ya. Sampai di Madinah, turun juga hati-hati. Saya selalu berjamak, kadang-kadang buru-buru nak turun, santai saja dulu. Bis berkilat dengan tenang, pintu lagi buka, Bapak Ibu silakan turun. Yang lemah dulu ke batu, ya, dulukan yang lemah dibantu. Jangan turun buru-buru, tinjauan kaki keselio sampai ke Mekah, sakit puluh. Awak tadi siapa? Kenapa? Ingat, sabar kunci keselamatan. Sabar kunci keselamatan. Jadi tidak sabar lagi, langsung ngijak turun puluh. Dia terlalu. Nah, jika sampai di Madinah, Bapak Ibu ya, mohon maaf, mungkin terpisah kamarnya dengan ibu bapak. Ya, selama musim haji, mungkin Bapak Ibu terpisah kamarnya dengan istri dan suami. Ya, jangan marah. Mana laki itu tadi? Tapi nanti petugas kloter akan berusaha mendekatkan kamarnya. Ya, misalnya ibu-ibu ini 4 orang atau 6 orang sekamar. Laki-lakinya para sekolah kamarnya. Cuma tidak pada sekamar. Kamu sekamar berasa dulu kamu. Ya, cacat izin keluar dulu yang lain tuh, yang lain cacat sakit, baca itu. Jadi akan baik. Ya, Bu ya. Maklumlah masih muda, lagi ada masih muda ini. Boleh, ada apa-apa. Nah ini yang hal-hal seperti itu saya ajari. Kadang-kadang tak ngerti, sekamar dengan orang tua gaul. Dia muda, terus di kamar, terus dapat cakap ngapa, budi kita sekali sakit, dia masih Melayu. Sama itu beda. Ya, nanti apapun kamarnya kita terima dengan ucapan Alhamdulillah. Kalau di kamar kami ada AC, ada TV, ada kulkas, syukuri. Kalau tak ada TV, tak ada kulkas, syukuri. Itu digerak nyombong. Ini juga itikaf ibadah haji. Bertemu dengan kloter lain. Oh, kami betul kami bagusnya. Tak usah sombong tu. Nyakiti hati wong. Kebetulan kawan ni kamar baik tak ada kulkas, tak ada TV. Kita bercerita, oh kamar kami ada TV, ada kulkas, ada dapur pula. Nah yang tak kasih ni, ya Allah, kami sendirinya tidak boleh. Kalau bercerita, mana kamar kamu? Alhamdulillah, pokoknya baca tidur, baca ibadah. Nah, itu yang bagus juga. Ini nyombong, oh kamar kami makam, pakai karpet mewah, TV 24 jam, kulkas, kulkas kosong. Sombong ke pula. Jadi syukuri, nikmati. Yang penting Allah kasih tempat tidur dan bisa ibadah. Mencari tidur bersyukur. Arba'in. Arba'in itu artinya apa? 40. 40. Arba'in itu bahasa Arab. Arba'an 4. Arba'in jamak 40. Arti arba'in itu 40. Kita melaksanakan sholat 5 waktu berturut-turut bersama Imam Masjid Nabawi di awal waktu.
Itu arba'in namanya. Kenapa kita mengejar pahala berjamaah di Masjid Nabawi sebanyak 10.000 kali lipat pahalanya dibanding tempat yang lain? Itu nilainya. Makanya ketika Bapak Ibu kalau mau tahu, itu latihan sebetulnya Bapak. Nanti di Madinah ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, lari semuanya orang. Lari. Panggilan. Apa artinya itu? Kaget. Kalau balik haji kaget, mendengar azan di masjid, lari ke masjid juga. Berubah. Itu maksudnya itu. Jangan kaget lari ke Mekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih main kap centong. Kapan di Madinah lari? Itu ngajari gitu kaget. Kapan balik ke Indonesia? Kapan ada azan cepat-cepat ke masjid? Cepat-cepat ambil wudhu. Nah, kalau ibu di rumah wudhu, itu maksudnya. Jadi 40 waktu berjamaah di awal waktu dengan imam Masjid Nabawi. Kalau bolong kurang, tapi pahalanya tidak berkurang, cuma kurang waktunya baik. Mana yang sakit? Saya tanya, apakah surat Al-Baqarah itu wajib atau sunnah? Hah? Melaksanakan berjamaah di Masjid Nabawi itu wajib atau sunnah? Kalau sholat 5 waktu wajib, tapi kalau berjamaah sunnah. Aman sakit jauh sakit Masjid Nabawi, tidak apa-apa. Saya petugas haji jarang dapat al-bain, paling 30 waktu dapat. Karena ngurusi jamaah. Jadi Bapak Ibu nanti kalau badannya kurang sehat, kurang fisiknya kurang fit, jangan ke masjid, di kamar baik. Karena Bapak Ibu mau ibadah haji yang tenaga fisik kuat. Jadi mengejar al-bain, badannya sehat. Al-bain itu melaksanakan sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Sholatnya itu wajib, berjamaahnya sunnah. Pahala sunnahnya itu 100.000 kali lipat, 10.000 kali lipat dibanding di masjid lain. Bukan menjadi kewajiban harus di Masjid Nabawi yang tidak, tapi membuat kita sehat, berjalan kata, ya tidak, ya harus ke masjid gitu, sayang, karena jarang kita ke Masjid Nabawi itu, apalagi sampai 8 hari Pak ya. Nah, kalau badan kurang sehat pegel-pegel di hotel saja sebagai apa-apa. Besok terus ke aku lupa cuma 30 kali sebagai apa-apa. Cuma 30 waktu dapat di Masjid Nabawi apa-apa. Sisanya sebagai di hotel apa-apa. Tidak ada pengaruhnya dengan ibadah haji, ya. Paham? Jangan dipaksakan. Ada yang mau tanya? Oke, paham berarti. Jangan dipaksakan. Tapi yang berbadan sehat, sejauh itu bisa masjid, ya. Insya Allah hotel Bapak Ibu pun dekat dengan masjid semuanya. Orang sudah azan pun Bapak masih bisa berjalan dari hotel. Saking dekatnya dan kelihatan paling jarak itu 100 meter, paling jauh 200 meter. Dekat Bu, ya dekatnya. Nah, cuman walaupun dekat, biasakan kita di awal waktu datang duluan. Kenapa? Tempatnya juga berjubel, kaki ke bagian pinggir. Apalagi bapak-bapak dalam masjid Pak, agak cak. Selesai al-bain, baru Bapak Ibu mulai melaksanakan rangkaian ibadah umroh dan haji. Nah, oke, saya mulai. Ya, sebelum Bapak Ibu melaksanakan, kita adalah haji tamat. Apa arti tamat? Apa arti tamat itu? Santai. Haji dengan santai, enak, nyaman, tamat itu. Apa pengertiannya? Melaksanakan ibadah umroh terlebih dahulu, baru melaksanakan ibadah haji. Itulah haji tamattu. Ada 3 haji: tamattu, qiran,
dan ifrad. Kita Indonesia semua melaksanakan haji tamattu, kecuali ada beberapa orang yang melaksanakan haji ifrad boleh. Tapi kalau kita bersama jamaah biasanya tamattu semua, yaitu melaksanakan ibadah umrah terlebih dahulu baru melaksanakan ibadah haji. Umrah Bapak Ibu karena melalui kota Madinah, maka mulai berpakaian ihramnya di Madinah, di hotel. Sebelum meninggalkan kota Mekah, Bapak Ibu ya, dari kota Madinah, kata informasi dari ketua kloter, Bapak Ibu, kita telah melaksanakan arba'in. Karena itu besok kita akan menuju kota Mekah untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji dengan melaksanakan ibadah umroh terlebih dahulu. Maka Bapak Ibu, sebelum kita meninggalkan hotel, silakan berpakaian ihram semua, diawali dengan mandi sunat ihram di hotel Madinah. Kalau dia gelombang pertama, niatnya sengaja saya mandi sunat ihram karena Allah Subhanahu wa taala. Mandi aja. Mandi. Selesai mandi, ingat ada nanti larangan-larangan ihram yang tidak boleh dilanggar ketika Bapak Ibu sudah memasang niat. Kalau Bapak Ibu mau pakai minyak wangi, pakailah dulu minyak wangi di badan. Jangan di pakaian, di badan. Ya. Sebelum memakai ihram, pakailah dulu. Yang ada kuku panjang, potong dulu. Rambut panjang, potong dikit dulu. Ada bulu-bulu panjang, potonglah dulu. Bulu apa? Ya. Yang ada bulu hidung panjang, potonglah dulu. Jangan usul deh. Itu usil namanya. Hati-hati. Setelah Bapak Ibu mandi sunat ihram, bapak-bapak memakai ihram, ibu-ibu memakai ihram juga. Untuk bapak-bapak tidak ada pakaian sehelai benang pun kecuali sarung ihram dan selempang ihram. Ya, lepasi semua. Kain, sempak, celana dalam, kaos kutang, singlet, lepasi gaul. Oke, hati-hati barang. Oke, jangan sampai lepas. Ibu, ihram ibu-ibu tahu nggak standarnya? Coba ini, anukan dikit dari ke depannya. Ihram ataupun aurat kaum muslimah itu tuh muka dan telapak tangan saja yang boleh terbuka. Ibu ini punah, ya. Jangan kelihatan leher sini. Kita ini dijilbab kelihatan leher. Itu belum sempurna, boleh. Tapi belum sempurna. Kalau sempurna ihram seperti ini, nanti ibu kan dikasih oleh bank dari sekolah ataupun dari pakaian ihram itu, atau beli sendiri yang pas ya, yang karet. Yang boleh terbuka muka dan telapak tangan itu ibu. Ada dua pendapat telapak tangan sama ini, ya. Ada yang boleh telapak tangan dan muka, ada juga yang tidak boleh. Bapak ibu, ibu-ibu nanti mungkin yang dibelikan itu ya, ada yang menutup itu. Silahkan. Tapi kalau ada nanti orang Turki, Yaman membuka tangan seperti saya ini, jangan dihina, itu boleh. Karena berbeda mazhab. Jangan jauh kata-kata lagi. Kayak itu coba, kau tidak sarung, tidak diobek ke Tuhan. Kalau dia terbuka, silakan. Ada orang Indonesia dibuka, silakan. Yang tidak boleh melebihi batas ini. Tapi kalau ibu merasa lebih abdul kalau pakai sarung yang tertutup ini, tapi tidak menutup ini, kan ada kan? Apa namanya itu? Kaos tangan tapi tidak menutupi telapak tangan, ya. Silakan dipakai. Yang tidak pakai itu silakan juga. Semuanya boleh. Semua ada dasar hukumnya. Nggak usah dibahas di sini. Ya, bapak-bapak auratnya itu dari bawah lutut dan di atas
pusar. Tahu pusar Pak? Kalau Bapak masangkan ihram kelihatan pusar itu membuka aurat. Nanti ada praktiknya ini kan. Pasang. Cara memasang ihram juga harus pas supaya jalannya enak, duduknya juga enggak kelihatan bareng. Ya. Kalau dia tuh salah pasang, kelihatan pas duduk. Nah, jadi kasihan ibu-ibu. Ya. Makanya nanti dia ajari cara memasang ihram yang benar. Ya, kalau nanti ada kesempatan saya akan praktekkan itu. Ya, Pak ya, ada 2 cara masang ihram nanti. Semuanya bagus. Dan ditambah ikat pinggang haji supaya Bapak Ibu tidak kedodoran, takutnya begitu. Nah, dan di atas pusar, kalau pusarnya tertutup itu baru sempurna. Dan di bawah tutup. Jangan sampai ke sini takut nyerapah kalau Bapak kamar kecil kena najis. Maksudnya itu ya. Ibu-ibu seperti inilah, telapak tangan dan muka yang boleh kelihatan. Naik bis sudah ditanya dan sudah belum mandi ihram? Jawab, sudah. Ihramnya sudah sempurna belum? Nah, bapak-bapak tuh kalau dia agak pikun, periksa dikit, pegang sini. Nah, kalau dia masih bersempak, masih lama ya. Siapa tahu yang kelompok, ya. Tuh, bapak-bapak ingat ya, setelah berihram naik bis, kita akan memasang niat di mikot tempat kita memulai niat ihram. Niat umrah di mana? Bir Ali. Bir Ali itu Zulhulaifah. Kampung namanya Zulhulaifah, namanya Bir Ali. Nanti semua bis berhenti di sana. Bapak Ibu yang masih wudhu langsung masuk masjid melaksanakan sholat sunat ihram. Berapa rakaat? 23. 2 saja, 2 rakaat saja. Ikuti saya. Masuk masjid yang belum berwudu ya. Nanti banyak tempatnya. Usolli sunnatul ihram raka'ataini lillahi ta'ala. Sudah 2 rakaat. Rakaat pertama Fatihah baca Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua Fatihah baca Al-Ikhlas, Qul huwallahu selesai. Tidak usah berdoa, langsung keluar ikut ke rombongan, atau langsung boleh berniat dalam hati mendahului teman-teman walaupun kaki dibimbing lagi. Niat untuk melaksanakan ibadah umroh. Umroh dulu. Kita tamatu umroh dulu baru ingat. Rukun umroh yang pertama. Nah, masuk rukun. Rukun apabila ditinggalkan maka ibadahnya tidak sah. Kalau yang wajib apabila ditinggalkan maka ibadahnya sah, tapi harus membayar dam. Bedakan rukun dengan wajib. Rukun umrah ada berapa? Kita satu-satu. Rukun umrah ya, Bapak Ibu berpakaian ihram itu rukun yang pertama. Berihram dari mikot. Apa? Berihram dari mikot kita di mana? Bir Ali. Paham namanya? Ya, arti mikot itu tempat memulai berniat melaksanakan ibadah umroh. Mikot namanya mikat makani. Selesai Bapak Ibu sholat, kumpul di bis ataupun di lapangan sebelah bis, dikumpulkan karom. Bapak Ibu saya tanya, anggaplah saya rombongan. Karom, sudah semua melaksanakan sholat sunat ihram? Sudah berniat? Ada yang sudah, ada yang belum. Coba jawab kompak-kompak. Sudah belum sholat sunat ihram? Ya. Niat? Ada yang sudah, ada yang belum, boleh. Kalau yang belum, mari ikuti saya. Ingat, rukun umroh yang pertama berihram dari mikot, memakai ihram itu rukun. Kalau sudah melaksanakan rukun yang pertama, laksanakan wajib umroh yang pertama. Ingat, rukun dan wajib beda. Sudah semua yang sudah sempurna,
Mari kita berniat melaksanakan ibadah umrah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umrata. Kalau sudah mengucapkan ini, yang berihram itu namanya rukun. Yang bapak mengucapkan labbaik Allahumma umrata itu wajib. Ketika mengucapkan kata-kata labbaik Allahumma umrata, artinya saya temui panggilanmu untuk melaksanakan ibadah umrah. Maka larangan-larangan ihram sudah berlaku. Hati-hati. Pakai wangi-wangian tidak boleh lagi. Nyuci tangan tidak boleh pakai sabun. Bersihkan gigi jangan pakai odol dulu selama berihram. Motong kuku tidak boleh lagi walaupun gigi kuku. Kalau rambut kita gatal, jalan garuknya jangan begini, nanti rontok. Ada caranya, kecil begini, ya, jangan rontok, nanti kena dam, ya. Itu caranya. Kalau bersuci, jangan menggunakan sabun ataupun wangi-wangian. Cuci aja begini. Bagaimana kalau terkena najis? Cuci aja ihramnya itu, cuci tempat tertutup. Yang kena najis tadi. Standar bersih fikih, hilang warna, hilang bau dan rasanya. Begitu. Bersih. Paham ya? Pakai lagi. Ingat, jangan sampai larangan ihram yang kedua membuka aurat. Tidak boleh dibuka. Kalau mau membuka aurat, bapak-bapak mau wudu atau mau buang air, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Lamu pakai ihram itu kaki. Bisa jadi sehari semalam sampai selesai tawaf. Bagaimana kalau mau buang air kecil? Boleh. Caranya masuk ke kamar kecil, ihramnya terpakai dengan sempurna, baik bapak maupun ibu. Masuk kamar mandi, kunci pintu. Lihat tak? Cuman kamu dengan malaikat baik. Silakan di sana dibuka ihramnya, buang air, dan ingat, setelah buang air, sebelum keluar dari WC, pakailah ihram dengan sempurna lagi, baru keluar. Paham? Jangan membuka aurat di depan siapapun juga. Tidak boleh. Masuk ihramnya sempurna dipakai, keluarnya pun ihramnya sempurna dipakai. Itu caranya. Boleh mau buang air, mau mandi pun boleh, tapi nggak usah mandi. Karena Allah sangat mencintai hamba-hambanya yang umroh dan haji, yang bau badan bapak ibu wangi, bau ya, mungkin angin, tapi di mata Allah wangi bagaikan kasturi. Karena bapak ibu sedang berhadapan dengan Allah. Jadi nggak usah mandi, nggak apa-apa. Makanya wong Negro, wong Yaman itu jarang mandi pak. Dibunuh kayu dalil itu. Apalagi musim haji nanti 3 hari kita nggak mengkosero. Tapi kalau kita merasa gerah boleh mandi. Tapi usahakan nggak usah cuci aja, nggak apa-apa. Dan nanti di Mekah Madinah itu pakaian kita ini nggak kotor pak, karena kita susah kekeringan. Udahlah di situ kering. Bukan kayak kita di sini, dikit jalan dan keringat. Sana nanti susah keringat. Ya, hati-hati bapak-bapak, jangan memakai peci. Tidak boleh lagi lepasin pecinya. Pakai topi ataupun pakai senaja nggak boleh. Kalau itu jadi kesengajaan, kena bayar dam. Memang kena dam kamu. Kalau kita melewati taman, ada ranting-ranting yang masih hidup, bunga-bunga, jangan dipotong. Ada bonsai, dipotong, kena dam. Ada nyamuk tinggal, tiup baik. Jangan kena dam. Tapi kalau binatang buas boleh dibunuh. Ada ular, kalajengking, bunuh. Kalau lalat, nyamuk, tiup aja. Jangan dibunuh. Membunuh binatang yang tidak puas. Memotong kuku, menggunting rambut, mencukur semua bulu-bulu, baik bulu kelek maupun bulu tidak boleh. Ketika sedang berihram, semua berlaku. Ibu-ibu juga hati-hati kalau nggak dulu.
suka langsung hari ini. Kalau di tempat tertutup boleh. Ingatkan misalnya ibu di lupa di tempat umum, Facebook lagi ihram situ baik. Kalaupun tidak ada tempat tertutup, dibasahi langsung ini. Bu, nggak usah dibuka. Nanti juga 5 menit kering. Di situ udaranya cepat kering, Bu. Bukan kayak di sini. Sehari-hari nggak kering juga. Di sana itu 2 menit udah kering. Coba. Kalau nanti nggak ada tempat tertutup, ibu langsung aja wudhunya itu. Jangan dilepas ini. Karena akan terbuka auratmu, itu bisa kena dam. Jadi boleh jadi luar baju. Boleh langsung aja itu boleh. Ya. Boleh. Ya. Tapi kalau ibu sempat ada kamar mandi tertutup, kunci boleh dibuka. Tapi kalau di luar, itu aja langsung. Di luar. Kenapa? Boleh. Kalau tutup pun. Paham? Karena apa? Baju ibu suci, airnya suci boleh. Paham ya? Kalau mencuci juga ada wastafel, ada wangi, jangan dipakai, nggak usah. Sikat gigi pakai sikat gigi aja, nggak usah pakai odol dulu. Pakai aroma lain, misalnya minyak wangi, minyak angin nggak boleh sementara, karena itu beda pendapat. Ada yang mengatakan boleh dan enggak. Jadi nggak usah pakai dulu, ya. Selama berpakaian ihram. Di perjalanan banyak bertalbiyah. Di mobil nanti akan dibimbing oleh, ya. Kalau talbiyahnya itu, kalau biasanya kalau di perjalanan itu ada yang sahdu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak. Ya. Kalau sudah lama nanti Madinah Mekah itu 6 jam. Ya, nanti juga ada waktu istirahat makan di restoran. Ya, di perjalanan juga bapak-bapak dapat makan di nasi kotak. Ya. Nanti juga biasanya ada orang Mekah yang bersedekah nasi minuman air zam-zam yang sudah dikemas itu, Pak. Wah, ini di sana nggak lagi yang biasa, zam-zam semua kita minum. Ya. Kalau di dalam ini ma'u zam-zam, itu air zam-zam itu. Tapi ada juga air biasa. Orang Arab banyak bersedekah nanti orang-orang kaya itu untuk jamaah haji. Tapi tergantung penemuan kita. Ada yang dapat, ada yang tidak. Tapi biasanya ada. Setiap tempat berhentian dikasih. Kalau minum zam-zam, mereknya lihat ma'u zam-zam. Itu air zam-zam berarti ada merek kasih nanti. Tahu kan? Bahasa Arab, ma'u zam-zam, air zam-zam. Cara minumnya ada etikanya. Kalau bertemu air zam-zam itu bukan banyaknya, tapi bagaimana kualitas cara minumnya itu. Kita nyombong, aku tiap hari minum zam-zam gitu kau, tapi tidak pernah berdoa, cuma itu. Walaupun cuma seloki, kalau tata cara minumnya benar, itu yang menjadi obat. Apalagi sebotol. Ngadap kiblat, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Baca doa itu, tambah doa lain. Ya Allah, jadikan zam-zam ini penawar semua penyakit dalam tubuhku, sembuhkan segala penyakit jasmani rohaniku. Baru minum sampai 3 kali. Jangan minum cara merupit. Plak. Itu tak ganti pahalanya itu. Biasakan berdoa supaya zam-zam itu menjadi penyembuh segala penyakit. Sampai di Mekah, ya, udah 6 jam perjalanan, bapak itu masih berihram ini. Baru 1 rukun umrohnya ya, baru berihram dari ini. Sampai ke Mekah tetap jaga ihramnya, ya, belum dilepas. Kalau di mobil keluar ke tas kita, nanti ketua rombongan, ketua kloter akan membagi kamar. Bapak Bedu, Muhammad, Amin, Abdul sekamar, kamar 103. Langsung jangan protes dulu. Pak, aku
sekarang mendengarkan aku kaki dulu. Terima dulu. Ya. Karena jajak, jerupik, sekarang yang lupa. Kaki dulu. Kaki tukar kaki. Ya. Terima dulu. Ibu Siti, Markona, Maisa, Meli, Nopi, sekarang ambil kamar masuk. Kali tas gitu, masuk kamar. Sampai di kamar hati-hati, ini yang paling banyak terjadi, suka membuka ihram. Walaupun sekamar, sekarang jangan buka ihram itu. Kalau ada yang terbuka lupa, ingatkan itu masih ihram, hati-hati. Masih umrah ini, masih ihram. Bapak juga kadang-kadang berganti handuk, pernah itu Pak. Kalau sampai mengganti handuk dan pakai sarung melepas ihram, Bapak Ibu kembali ke mikot, hukumannya bayar dam. Wah, susah juga. Ya itu insyaallah kita nanti ada yang saya ingatkan Pak. Jarang terjadi, cuma ada saja 1-2 orang itu lupa. Nah, ya kalau dicak kedodoran Pak, naik lagi. Jangan sampai pusatnya kelihatan. Kapan cara keduluan naik lagi. Setelah Bapak Ibu di hotel, kalau mau rasa buang air, tapi tempat di kamar mandi tertutup. Tidak usah mandi dulu, kagetlah, selesaikan. Masih lama, sampai jam berapa saya ini? Jam 12. Jam 12? 12 ya? Masih banyak ini, belum sampai ini. Setelah Bapak Ibu setelah sudah sehat, ya sudah di kamar, persiapan untuk melaksanakan rukun umrah yang kedua. Apa? Tawaf. Rombongan ke Masjidil Haram. Tawaf ke Masjidil Haram. Ya, ingat berapa putaran? 7. Kita akan rombongan masuk Masjidil Haram. Ketika mau masuk Masjidil Haram, Bapak Ibu berdoa. Ikuti saya. Masuk Masjidil Haram. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina Rabbana bisalam wa adkhilna jannata daras salam. Tabarak Rabbana wa ta'alai ya zal jalali wal ikram. Ketika melangkahkan masuk ke pintu masjid, Allahumma ftahli abwaab rahmatik ya arhamar rahimin. Ya mudah-mudahan nanti pembimbingnya bimbing semua doanya itu. Kalaupun ada pembimbing yang mungkin kita jauh, bapak-bapak ada sendiri. Masuk Masjidil Haram, ketika kita sudah masuk, melihat Ka'bah. Sambil jalan, subhanallah. Jangan lagi biasa mampu. Ya caca-caca ini Ka'bah. Hilang. Subhanallah, Allahu Akbar. Biasanya meneteskan air mata. Ya Allah, selama ini jauh yang Tuhan hadapi tiap sholat, sekarang depan mata aku. Sujud syukur. Syukur, nangis biasanya. Kalau pertama nangis pula. Kenapa? Selama ini kita hadapi waktu sholat 500 sekarang depan mata kita. Baca doa. Allahumma zid hazal baita tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa birran mimman hajjahu awit qamara fala junaha alaihi ya arhamar rahimin. Baca doa. Kalaupun tidak bisa masuk, ya Allah, aku terima syukurku ya Allah bertemu dengan rumahmu yang selama ini jauh dari pandangan. Sekarang berada di depan mata. Lalu kita mulai tawaf. Nanti praktiknya mungkin bukan saya nyampaikan. Tawaf ini katakanlah ya ada aswad. 4 sudutnya itu. Tawaf itu dimulai dari rukun hajar. Bapak-bapak ikuti pembimbing. Ketika sampai rukun hajar aswad ini baru. Ketika pas kita berada di situ, lalu sini. Tapi nggak bisa lama, karena orang semuanya putar. Bismillahirrahmanirrahim.
Sampai di sini ada makan lain baca doa. Rabbi adkhilni samjan, belum ada sedikit ya. Terus sampai sini terus ada Hidayat Ismail. Ya. Terus rukun Sami Iraki. Di sini rukun Yamani. Di sini cukup melambaikan tangan. Bismillah Allahu Akbar. Sampai ke Hajar Aswad dapat satu putaran. Sampai berapa putaran tawaf? Berapa? 7 putaran. Setiap putaran, setiap di Hajar Aswad, Bismillah Allahu Akbar. Doanya ada di buku. Nanti pembimbing akan baca. Ya. Tuh. Sampai 7 putaran. Setelah 7 putaran tetap berakhir di sini. Bismillah Allahu Akbar. Terakhir langsung kita menyingkir. Ini yang ketujuh. Baru kita melaksanakan sholat sunat tawaf. Nah, ini pintu Ka'bah. Kita melaksanakan sholat sunat tawaf 2 rakaat di depan Multazam. Coba. Usolli sunat tawaf raka'ataini lillahi ta'ala. Baca doa dan Fatihahnya yang saya katakan tadi, tunggu sama Al-Fatihah ya. Selesai selesai sholat sunat, Bapak Ibu melaksanakan baca doa di Multazam, tempatkan mustajabah. Multazam itu antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad, cuma 1,5 meter, tapi jaraknya jauh, nggak bisa dekat. Selesai itu, Bapak Ibu baru menuju ke tempat sa'i. Untuk melaksanakan rukun umroh yang ketiga kita. Tawaf yang kedua. Sa'i yang ketiga. Dari mana sa'i? Dari bukit menuju bukit Marwah. Bukan dari pasar 16 ke dari bukit Safa ke Marwah. Berapa putaran? Berakhir di bukit Marwah. Kalau dia tepat, pasti berakhir di bukit Marwah. Kita hitung dari bukit Safa, Marwah 1, Safa, Marwah 3, Safa, Marwah 5, Safa, Marwah. Nah, berarti 7-nya di Marwah. Kalau hitungan ke-7 masih dibikin Safa, kurang lebih. Selesaikan sampai di bagian Marwah. Kita ketika sa'i itu jangan lupa kita memulainya itu menghadap kiblat. Bismillah Allahu Akbar. Ya, lambaikan tangan saja. Lalu mulai. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillah katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Terus sa'i. Nanti ada pilar hijau. Di pilar hijau itu antara pilar hijau laki-laki itu lari kecil. Ibu-ibu nggak usah lari. Bapak-bapak lari tempat kecil ya. Tetap istrinya digandeng oleh Pak ya. Jangan ngebut, digandeng bini wong ya. Pernah itu Pak ngebut tangan bini wong, lari ngebut. Makanya jenguk-jenguk Pak. Kalau ngebut tuh. Situ bacanya Rabbil fil warham waqfu wa taqarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka anta al-azizul akram. Itu di pilar hijau. Nanti pokoknya bolak-balik itu ada niat dan doanya di buku manasik, baca itu. Sambil tawaf tadi, di sa'i tadi, ketika sudah membaca doa di buku manasik, silakan baca doa-doa yang lain. Ya, doa titipan tetangga, doa untuk anak kita, doa untuk orang tua kita, boleh tambahkan ya. Okay? Doa, jangan doa yang di buku itu aja. Bacakan doa yang kita paham. Ya Allah, aku ini punya usaha kebun, banyak keladi tahun, ya Allah, pernah bangun masjid, boleh. Allah, sawit ini agak kurang banyak, ya Allah, boleh. Tapi niatkan untuk ibadah.
Tapi jangan lupa minta kebaikan di dunia dan itu yang paling bagus doa. Ya Allah, kamu dan semua doa-doa titipan dari tetanggaku, teman-temanku, doakan. Ya, Doa anak nakal ya. ya Allah, jadikan aku yang soleh, yang soleha, yang baik. Nah, itu doakan. Ya, Ada yang nakal. apa hajat kita doakan di sana. Setelah sa'i, rukun umrah yang ketiga selesai. Rukun umrah yang keempat apa? Selesai sa'i, tahallul. Simbolnya dengan mencukur 3 helai rambut. Kalau masih ada rambut nyulana, mendekati gunting baik kira. Dah, lain. Cuma simbol saja. Bertahallullah dengan orang yang sudah tahallul. Bapak Ibu, nanti ibunya jangan dibuka. Yang dari bawah jilbab itu. Nah, dikasih. Nah, ini dari bawah itu. Cara bertahunnya, bapak-bapak yang ketiga. Yang kelima, tertib. Jadi berapa rukun umrah? 5. Berihram dari mikot, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Selesai umrah, baru bapak ibu boleh ganti pakaian seperti biasa. Kembali ke hotel. Habis umrah, nggak dapat umrah, syukur. Itu umratul ula, umratul ubi umrohu. Setiap yang manusia pertama kali umrohnya ke Mekah itu umratul ula namanya. Ya, termasuk digabung dengan tawaf kudum namanya. Selesai, baru bapak ibu persiapan melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji kita mulai dari rukun haji. Yang pertama, mikotnya di mana? Di hotel. Di hotel mikotnya itu. Ya, kita akan rukun haji pertama berihram dari. Ingat, rukun haji ada 6. Wajib haji ada 5. Bedakan. Rukun haji apabila tidak kamu laksanakan, maka hajinya tidak sah. Wajib haji ada 5. Apabila tidak mampu melaksanakannya, maka wajib membayar dam atau diwakilkan. Sekarang kita bedakan mana rukun haji. Rukun haji yang pertama, berihram dari mikot. Ingat, kita memakainya tanggal 8 Zulhijjah di hotel. Diawali dengan melaksanakan sholat mandi, sholat ihram dan sholat sunat ihram. Ikuti saya. Nah, bapak sudah pakai ihram sampai ibu ya, untuk haji. Hati-hati. Tanggal 8 sudah terus keren. Cuman jangan mentang-mentang boleh kentung besar-besar. Jangan pulau, ya. Nah, kata Ustaz apa? Bobot dengan mudah jangan pulau. Boleh, tapi teruskan sa'inya. Cuma kalau bisa tetap jaga wudhunya. Cuma sa'i. Karena sa'i itu bukan dalam masjid. Cuma sekarang bagian dalam masjid saja. Tapi kalau tawaf wajib berwudhu. Ya. Yang lain? Ada lagi? Tanya? Kedua. Namun kurang puas, kaget telepon dengan aku boleh catat HP aku. Ya, masih ada. Jangan ragu-ragu. Kalau masalah yang lain-lain karena dengan Pak Ali untuk administrasi, Pak Ali kasih saya ini urusan ibadah haji. Waduh. Ini baik sebelum kita tawaf kan kita sholat jamaah ya. Sholat jamaah itu apa mesti di apa namanya? Di pelantara. Ya. Sholat sunat tawaf. Aisyah. Ya. Makam Ibrahim itu kan jalannya jauh. Kalau mau dekat-dekat nggak bisa. Kalau orang sedang tawaf. Kita jauh tapi posisinya. Ya, kalau ini makam Ibrahim, makam itu tahu nggak arti makam ini? Tahu nggak makam Ibrahim itu? Makam, bukan makam. Makam bukan makam. Koma yakumu. Koma itu berdiri. Makam tempat berdiri Nabi Ibrahim. Saking lama beliau untuk berdoa kaki ini di batu, jadi membekas. Maka ada telapak kaki Nabi Ibrahim dijadikan tempat yang mustajab. Apa doa yang dibaca beliau? Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraj sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Itu doa Nabi Ibrahim. Tambah doa yang lain. Ya.
Nah, kita sebenarnya di situ jauh Bu, mungkin 10 meter atau meter. Yang penting Allah terus baik. Kira-kira baik. Ya, aduh. Ya Bu ya. Di Multazam juga jauh, tidak bisa di situ dekat. Di Multazam itu Rasulullah setiap subuh menunjukkan dadanya. Saking mustajabnya Multazam itu. Tapi kita nggak mungkin, bukan nggak mungkin, susah. Ya itu ya. Yang lain? Nanya lagi. Nah jadi. Pakai irom topung lu dewe, lupa dewe, apa ada bagian? Ada. Biasanya kamu dari bank tinjau itu. Pakai jarum itu dari bank dikasih Pak ya? Ya, tunjuk. Dikasih oleh bank karena kita sudah menerapkan pas itu Setelah bank melunas. ngasih. Dia melunas, pas melunas gitu. Iya, pas kayak melunasi dikasih dari bank. Kalaupun Bapak Ibu ada penyakit kucing kencing netes, boleh dibawa dosen hostelnya. Ataupun, nah ini Pak fikih juga ya, ini belum sampai ke masih praktek. Ada fikihnya. Ihram itu dikasih bank. Kalau Bapak punya penyakit kencing netes ya, untuk bapak-bapak yang parah kencing netesnya itu boleh ada namanya kayak yang apa namanya? Capaian pos tapi tipis. Itu sebagian ulama membolehkan. Tapi yang parah, dikit-dikit netes, dikit-dikit netes itu pakai itu Pak. Tapi setiap terasa netes cuci. Tapi saya belum mengajarkan untuk pakai itu. Yang sehat nggak usah Pak. Takutnya itu belum jadi hukum. Yang parah betul takutnya terkena najis ihramnya itu. Biasanya ada bapak besar tinggi dari bank itu ukurannya M, bapak belinya sendiri yang besar XL. Supaya jangan sampai nanti pas duduk kejengan mamang itu, ya entah mamang apa itu. Udah ngau. Ya sudah ngau sudah. Mana Pak? Masih ada? Itu Pak ya? Ibu masih ada? Tak tahu. Cukup? Cukup? Serius? Tutup kayak nah ya? Baik Bapak Ibu, tak terasa lah 3 jam sampai materi ini. Tak tahu berapa honornya ini. Saya menyampaikan manasik ini Bu suka dan bahagia karena memberikan ilmu, mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu. Hajinya mabrur, jabatan pahala juga. Dan sangat ikhlas dan sangat saya senang kalau ilmu saya tadi Bapak Ibu dapat. Ya, makanya ada pikirnya semua itu, ada pikirnya. Bapak-bapak itu kan Allah itu menghendaki kemudahan bagi hambanya, apalagi masalah ibadah. Nium hajar aswad, tidak usah paksakan. Tahan sampai joki, rumah mulai itu besar kehilangan. Ibu-ibu nanti peluknya haram. Laki-laki kamu nengok, lajangkan dulu dia. Ada yang ibu bangga, aku tadi nyium majalah suap. Macam mana? Dibimbing manusia itu nanti di belakang, kawal. Tak tahu dia lunjang sini dia. Tak boleh itu. Karena tidak wajib nyium hajar al-aswad, tidak wajib, tidak ada kewajiban. Apalagi sekarang ini malah mudarat, banyak yang terinjak malah. Ya? Nah, jadi jangan dipaksakan hal-hal yang tidak mestinya. Ini saja Bapak sekalian, terima kasih. Lebih kurang 3 jam kita bersama-sama. Nanti akan ada manasik lagi dari Kementerian Agama. Kalaupun di sini masih ada kesempatan, insya Allah saya isi lagi, terutama prakteknya. Yang paling pokok ya ingat, rukun haji ada 6, wajib haji ada 5 itu aja. 5 dan 6 ini kamu kuasai, dan itu cuma 4 hari pelaksanaan. Itulah yang membuat kamu mabrur atau tidak, kesempurnaan ibadahnya. Selebihnya waktu hanya untuk ibadah sunnah. Dan kamu bisa nge-mall, bisa shopping. 8, 9, 10, 11, 12, 13 6 hari ini puncaknya haji. Hati-hati dalam melaksanakan rukun dan wajib. Pahami mana rukun, yakini mana yang wajib. Kerjakan rukun dengan sendiri, tidak boleh diwakilkan. Kalau wajib haji, tidak bisa melontar, bisa diwakili. Tidak bisa mabit, bisa bayar dam. Ya, ingat. Tuh, yang perlu dicatat ya. Jangan dipaksakan. Ini saja. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Ada hal-hal yang kurang pas ya, kurang nyambung karena nanti. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, Bapak Pemirsa Saudara, yang terhormat Bapak Dr. Haji Putra SAGMM,
Beliau ini Bu, kalau soal untuk urusan manasik yang diragukan. Jadi petugas dari Mukali, kemudian naik haji 2 kali, jadi 7 kali, lalu lebih puluh. Nah, itu umrohnya nggak hitung. Jadi mudah-mudahan kita bisa beribadah dengan diri kita sendiri. Ini adalah manasik. Jadi Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Aku kira